Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Malam hari ini mari bersama-sama kita mau siapkan setiap hati kita untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Mari kami datang malam hari ini di hadapan Engkau Bapa, segala pujian, hormat dan syukur kami. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa senantiasa ada pertolongan Tuhan. Sebab itu kami ada bersatu hati, kami mau kumpul di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, satu hal yang kami percaya bahwa ketika kami bersatu hati di dalam hadirat Tuhan, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun keberadaan kami percaya bahwa kuasa-Mu, hadirat-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Senantiasa hati kami bersyukur Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu. Bahwa setiap hati kami malam hari ini Tuhan, lebih dekat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur Bapa, terima kasih. kami bawa setiap hati. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap ucapan syukur kami malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan. Sungguh baik. Tuhan terlalu baik atas setiap hidup kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati hari-hari ini, satu hal yang kami tahu bahwa Allah senantiasa berjalan bersama dengan kami. Allah yang mengerti setiap pergumulan yang kami lewati. Allah yang senantiasa ada di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami mau nyatakan setiap pernyataan kami di hadapan Engkau. Engkau Bapakku yang baik. Oh, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau mengerti setiap keadaan kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap air mata kami. Engkau yang menilik setiap kedalaman hati kami Tuhan. Engkau yang mengerti setiap perkara lepas perkara yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Kau yang selalu ada di dalam musimku, tak pernah tinggalkan. Bahkan setiap tetesan air mata kami Tuhan, Engkau yang mengerti. Tuhan, Engkau yang peduli. Engkau tahu, Engkau merasakan yang kami
terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Pertolongan kami datang dari pertolonganku, pengharapanku hanya dalam-Mu, hanya dari-Mu. Terima kasih Tuhan. terima kasih. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Engkau yang mengerti. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sangat baik. Terima kasih untuk tangan-Mu yang senantiasa ada buat kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu selalu ada yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk senantiasa ada pengharapan yang baru Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan-Mu, firman-Mu senantiasa itu yang mencari penopang dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami percaya bahwa kami punya satu pribadi yang mengerti dan mengasihi hidup kami. Satu hal yang kami percaya bahwa kami punya pribadi yang begitu mengasihi hidup kami. Kami punya Tuhan, Engkau yang berjalan bersama kami. Terima kasih Bapa. Sedemikian dalam kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Sebegitu besar kasih dan setia-Mu Tuhan atas setiap kami. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan memandang setiap kebaikan Tuhan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Supaya hidup kami senantiasa memandang hanya kepada satu pribadi yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, seperti Bapa sayang
matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Amin Tuhan. Hari depan Engkau siapkan hari yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Yang terbaik bagiku. Kami percaya Kau sediakan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Oh, hati kami percaya akan janji Yesus. Kami percaya. Ajar hati kami senantiasa berpegang teguh hanya di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Biar kami menyembah Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu. Kami mau memuji Engkau, menyembah Yesus. Yesus, mari nikmati Dia. Bersama-sama sembah. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, Terima kasih Tuhan. memuji
memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari dengan segenap hatimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari sembah Dia. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Mari sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari lebih lagi sembah Dia. Aku memujimu. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus, kami menyembah-Mu ya Tuhan malam hari ini. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Oh, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Biar hadirat-Mu yang indah melingkupi setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini. Apapun kondisi kami ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Jadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh kembali berjumpa di Mesbah Doa. Kami tahu Tuhan hadir, Tuhan memenuhi setiap kami, dan biarlah Bapak Engkau terus membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, shalom. Buat seluruh jemaat Mesbah Doa, di mana saja berada, kita boleh berjumpa kembali. Ya, saya bersyukur, saudara. Ya, terima kasih buat semua doa-doanya.
Ya, suara saya sudah semakin membaik ya. Dan hari ini saya sedang berada di Singapura. Ya, saya ada pelayanan di sini ya, dan eh, biarlah Tuhan senantiasa ada atas hidup kita, memberkati dan menyertai kita. Iya, kita akan melanjutkan Mesbah Doa malam ini. Saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk. Biarlah hari-hari ini kita semua tetap percaya, tetap setia, tetap mencari Tuhan di dalam segala keadaan ya. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan dalam keluarga kami. Karena saya sudah bernasar ya, apabila sakit saya sembuh, saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Saya akan menceritakan tentang dahsyatnya keajaiban Tuhan. Kami ini pasangan yang sudah menunggu anak bertahun-tahun. Ya, namun di rahim saya ada mium. Ya, dan hasil analisa suami saya juga harus banyak minum vitamin ya untuk lebih subur biar bisa punya anak. Akhirnya saya memutuskan untuk operasi mium ya. Dan setelah saya operasi mium, saya cuma bisa selalu berdoa semoga semua berjalan lancar ya sesuai dengan rencana Tuhan. Puji Tuhan, kondisi saya semakin membaik sambil kami juga program alami ya. Kami minum obat untuk bisa hamil ya secara alami. Namun sudah setahun ya, di sini dikatakan ya, saya nih membaca ya saudara di sini handphone saya. Ya, namun sudah setahun lebih ya dari selesai operasi itu belum juga ada hasil. Ya, belum ada hasil dan ya saya memutuskan untuk mengecek kembali mium saya. Dan saya kaget sekali. Kata dokter ternyata ada mium kecil lagi muncul ya di dalam rahim saya dan ya ukurannya 1 senti. Saya sangat takut sekali, sedih ya, bercampur ya namanya saudara ya, bagaimana ya orang barusan operasi mium, dokter katakan ada mium lagi, ya dan sekarang muncul lagi, ya ukurannya 1 senti. Saya sangat takut, sedih, bercampur. Ya, tapi puji Tuhan Bu, untungnya saya langsung diingatkan firman Tuhan bahwa semua yang terjadi di hidup kita ini adalah seizin Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, dan saya hanya bisa pasrah berdoa sambil berpuasa. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau penyakit ini ada karena kesalahan dan dosa-dosa saya minta ampun. Ya, seperti yang selalu saya ajarkan, saudara ya, minta ampun kalau itu karena dosa, minta ampun dan bertobat. Ya, namun kalau memang lewat penyakit ini nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan, saya juga bersyukur. Puji Tuhan, karena saya berjanji dan bernasar, saya akan bersaksi di mesbah doa dan juga di ibadah keluarga jemaat kami. Ya bahwa ya saya percaya mium itu hilang karena kebaikan Tuhan. Dan puji Tuhan Bu, ya Tuhan Yesus sangat baik. Sebulan kemudian saya ke dokter untuk program lagi. Lalu rahim saya dicek dan dokter menyatakan bahwa ternyata rahim saya bersih dan mium itu sudah tidak ada. Wow, saudara ya. Secara manusia kalau dokter sudah menyatakan ada mium baru bertumbuh ya dan ukurannya 1 senti, itu pasti sebulan kemudian akan bertambah besar ya atau mungkin muncul yang lain lagi. Tapi ternyata di sini ya malah dokter menyatakan hilang, mium itu sudah hilang ya, dan puji Tuhan Bu, saya tahu ini semua karena kebaikan Tuhan. Ya di mium saya hasilnya tidak ada lagi. Mium ya sudah hilang semuanya bersih dan suami saya pun sudah normal dan menurut dokter tidak perlu minum vitamin lagi. Ya puji Tuhan, ya semua karena kebaikan Tuhan Yesus, saya kembali doa puasa, saya mengucap syukur atas mujizat Tuhan, dan sekarang kami semakin semangat ya untuk percaya dan
yakin menantikan datangnya berkat Tuhan, yaitu anak yang Tuhan titipkan dalam rahim kami. Kami percaya Tuhan pasti akan memberi kami keturunan, sebab Tuhanlah sumber kehidupan. Amin, amin, amin. Kita semua berdoa, ya semoga, ya bukan hanya semoga, tapi janji Tuhan terjadi. Karena janji Tuhan berkata kita harus beranak cucu dan bertambah banyak di bumi. Biarlah bumi ini dipenuhi dengan orang benar dan keturunan orang benar. Ya Tuhan memberkati, semakin sehat kandungannya, dan pasti ia akan melahirkan anak keturunan ilahi. Iya, terima kasih buat kesaksiannya. Kita sudah masuk hari ini di Ulangan pasal 33, ya kita bersyukur. Ya, Tuhan itu terus membawa kita untuk setia, semakin hari semakin setia mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kemarin kita sudah selesai dengan ajal Musa, ya. Musa akhirnya menemui ajalnya ketika Tuhan berkata, naik ke atas gunung Nebo. Dan nanti di sana engkau akan mati dan engkau akan dikuburkan bersama dengan kaum leluhurmu. Ya, dan akhirnya Musa melakukan seperti yang Tuhan suruhkan dan perintahkan. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sudah di Ulangan pasal 33 ya saudara. Di situ tentang ya berkat Musa kepada suku-suku Israel. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Ya, jadi sebelum Musa mati dia meninggalkan berkat bagi suku-suku Israel. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus di sebelah kanannya. Tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus di dalam tangan mula mereka, pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ya, dikatakan di sana Musa telah memerintahkan hukum Taurat. Ayat yang keempat. Ya, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Ya, suatu milik bagi jemaah. Ya, dikatakan di sana ya bagi jemaah Yakub. Ya, ia menjadi raja di Yesyusrun, ya. Kalau kita lihat di sini saudara, ya, ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Ya, biarlah Ruben hidup dan jangan mati. Ya, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Dan inilah tentang Yehuda katanya, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Ya, berjuanglah baginya demi tanganmu dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Jadi sebelum mati Musa itu mengucapkan berkat bagi suku-suku Israel. Ya, Musa berkata, ya Tuhan itu telah datang dari Sinai, dia terbit seperti terang ya bagi orang-orangnya yang kudus ya, bagi umat kepunyaannya. Ya, sungguh dikatakan Tuhan tuh mengasihi umatnya, semua orang yang kudus di dalam tangan mula mereka. Saudara, ya Tuhan tuh mengasihi semua orang-orang yang mau hidup kudus. Bukan hanya semua orang, tetapi Musa menegaskan di situ orang-orang yang mau hidup kudus. Orang-orang yang mau berjuang ya bagi Tuhan, orang-orang yang mau ya menegakkan hidup dalam kebenaran, yang mau mencari Tuhan. Ya, sebab Tuhan itu ya baik bagi orang-orang yang kudus. Ya, dan sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus dalam tanganmu, mereka pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Orang-orang kudus itu dijamin hidupnya dalam tangan Tuhan, dan di bawah kaki Tuhan mereka duduk untuk mendengarkan firman Tuhan.
Ada upah bagi orang-orang yang mau hidup benar. Ada upah bagi orang-orang yang mau hidup kudus. Ya, dan Musa menyampaikan di sini, saudara. Ya, nyanyian dan ucapan berkat bagi suku-suku. Ya, bagi suku Yakub, ya dikatakan, ya bagi Ruben, dia berfirman, bagi Yehuda, dan sekarang ayat yang ke-8 bagi Lewi, tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang-orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia sehingga mereka tidak dapat bangkit. Ya, jadi Musa mengucapkan berkat-berkat bagi suku-suku. Perhatikan saudara, perbedaan berkat yang Allah berikan kepada setiap suku bangsa. Ya, kepada yang satu Allah memberikan tanah yang terbaik. Kepada yang lain Tuhan memberikan kekuatan. Kepada yang lain Tuhan memberikan keamanan. Ya, namun seringkali kita ini melihat seorang dengan berkat tertentu, lalu kita berpikir, wah Tuhan itu pasti lebih mengasihi dia. Buktinya Tuhan memberikan dia berkat, ya sukses dalam keuangan. Kita lupa, padahal kita diberikan berkat kesehatan. Ya, Tuhan sudah menakar berkat kita tuh masing-masing. Ya, ada orang yang diberikan berkat keuangan, dia sukses dalam hal keuangan, sehingga hidupnya itu juga boleh bermanfaat bagi banyak orang. Tapi ada orang yang mungkin dia nggak kaya raya secara keuangan, tapi diberikan sehat, ya, diberikan kesehatan, kekuatan. Ada yang ya mungkin ya dia ada sakit, tapi dia melihat ya anak cucunya baik, keluarganya baik. Itu juga semua berkat-berkat Tuhan. Jadi setiap suku diberi berkat yang berbeda-beda. Ya, dikatakan tadi kalau kita lihat Musa berkata tentang Yehuda, ya Yehuda itu memang ya dia tidak akan menjadi besar. Ya, ya memang hanya sedikit jumlahnya, tapi Tuhan akan menjadi penolong ketika dia melawan musuh-musuhnya. Ya, bagi Lewi juga dikatakan Tuhan yang akan menyertai. Ayat ke-12 tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Ya, jadi jangan pernah iri dengan berkat orang lain. Ya, mungkin apa yang ada pada kita tidak ada pada mereka. Sebaliknya, apa yang ada pada mereka tidak kita miliki. Jadi setiap kita bersyukur dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan ya masing-masing buat kita. Iya, jadi Tuhan memberikan kepada masing-masing suku talenta, karunia. Ya, jangan iri kepada orang yang diberikan. Mungkin kita merasa kok saya nggak seperti dia, dia nggak seperti saya, ya. Jadi Tuhan itu memberi semua yang terbaik kepada masing-masing orang demi satu tujuannya, yaitu untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk kita saling memperlengkapi. Ya, tentang Yusuf di sana ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, ya, dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari dan dengan yang terbaik dari yang ya ditumbuhkan bulan,
dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri, biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa. Seluruh bumi dari ujung ke ujung, itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Ya, jadi kita melihat di sini, saudara, Tuhan memberikan keputusannya, berkatnya kepada siapa Ia akan memberikan. Ya, bagian kita adalah terus kejar perkenanan Tuhan, ya, sampai kita boleh melihat Tuhan menggenapi seluruh rencananya atas hidup kita. Baik, saudara, kita akan lanjutkan besok. Ya, saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang sudah ada takarannya. Ya, ketika kita mau mengejar apa yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini, Kau Tuhan yang sudah menakar berkat-berkat kami, setiap orang masing-masing dengan kepercayaan yang Tuhan beri. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu, semua jemaat yang setia di Mesbah Doa. Biarlah Engkau terus bawa hidup kami semakin hari semakin dalam perkenanan Tuhan. Jamah Bapa setiap anak-anak-Mu, agar kami boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Biarlah senantiasa hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang sakit, jamah Engkau sembuhkan. Kami perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu juga, mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, judi, bahkan kepahitan, kemarahan, kekecewaan. Kami buang semua itu dari hidup kami. Engkau berikan kami kelepasan Bapa. Yang terikat dengan ketakutan, intimidasi iblis, ketakutan apapun akan kematian, ketakutan akan apapun, kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk setiap janji-janji-Mu, berkat-berkat-Mu, seperti Engkau memberkati suku-suku bangsa Israel. Engkau juga sudah menakar berkat-berkat-Mu bagi setiap kami. Ajar kami bersyukur, yang diberi damai sejahtera, kami bersyukur dengan damai sejahtera itu. Yang diberi berkat kelimpahan harta, kami juga bersyukur. Yang diberi berkat perlindungan, kami juga bersyukur. Setiap berkat-berkat Tuhan harus kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kami percaya janji firman Tuhan terjadi. Berkati setiap orang yang bergumul dengan masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan juga buka jalan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami. Tanahnya diberkati, udara, air, semua kekayaan alamnya diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati Tuhan. Seluruh jajaran pemerintahan yang ada, lembaga-lembaga negara, Tuhan memberkati. Berkati juga bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua negara-negara yang ada di dalamnya, Tuhan tutup bungkus dengan berkuasa darah-Mu. Anugerah-Mu melimpah atas setiap kehidupan bangsa-bangsa. Dan mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Pertobatan terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, turunlah kiranya berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, melimpah atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.